Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang surat edaran dari Menteri Agama nomor SE 17 tahun 2021 tentang peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadah, malam takbiran, sholat Idul Adha, dan petunjuk teknis pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah garing 2021 Miladiah di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Surat ini ditujukan kepada yang terhormat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil, pimpinan organisasi masyarakat Islam, dan pengurus dan pengelola masjid dan musola, serta masyarakat Muslim se-Indonesia. A. Pendahuluan. Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular, serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah garing 2021 Miladiah, maka perlu dilakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Bahwa untuk melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat tersebut, perlu mengeluarkan surat edaran Menteri Agama tentang petunjuk teknis penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah garing 2021 Miladiah di wilayah PPKM darurat. B. Maksud dan tujuan. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat pada penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah garing 2021 Miladiah, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran COVID-19. C. Ruang lingkup. Ruang lingkup surat edaran ini meliputi berbagai kegiatan ibadah sesuai syariah dalam penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Miladiah. D. Dasar. Keputusan dasar surat edaran ini yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dua, Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban tahun 1442 Hijriah garing 2021 Miladiah. 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. E. Ketentuan. 1. Peniadaan peribadatan di tempat ibadah. Pada saat pemberlakuan PPKM darurat, peribadatan di tempat ibadah, baik itu masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, ditiadakan sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. 2. Malam takbiran dan sholat hari raya Idul Adha. Penyelenggaraan malam takbiran di masjid, musola, takbir keliling baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan sholat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah 2021 Miladiah di masjid musola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya ditiadakan di seluruh kabupaten kota dengan level assessment 3 dan 4 yang diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat daftar kabupaten kota terlampir. 3. Pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban wajib memenuhi ketentuan A. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih. B. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban.
Jadi 10 Dzulhijjah tidak boleh ada penyembelihan hewan kurban. C. Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan ruminansia RPHR. D. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPHR dengan ketentuan 1. Penerapan jaga jarak fisik atau physical distancing meliputi A. Melaksanakan pemotongan hewan kurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik. B. Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan kurban. C. Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging. D. Pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh petugas kepada tempat tinggal warga yang berhak. E. Petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib mengenakan masker, rangkap, dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima. 2. Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkorban. A. Pemeriksaan kesehatan awal, yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkorban di setiap pintu jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu atau termogan. B. Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan. C. Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan. D. Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. E. Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung serta memperhatikan etika batuk, bersin, meludah. F. Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri atau mandi sebelum bertemu anggota keluarga. 3. Penerapan kebersihan alat. A. Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan. B. Menerapkan sistem satu orang, satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan. F. Teknis pengawasan dan monitoring. Kepala Kantor Urusan Agama KUA, penghulu dan penyuluh agama KUA melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan malam takbiran, sholat Idul Adha, dan pelaksanaan kurban. Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA, penghulu dan penyuluh agama KUA dalam melaksanakan pengawasan dibekali dengan lembar pemeriksaan atau checklist yang harus diisi. Lembar pemeriksaan terlampir. 4. Lembar pemeriksaan diisi dan ditandatangani oleh petugas pengawas dan monitoring maksimal 3 hari sebelum masuk 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah. 5. Lembar pemeriksaan yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas pengawasan dan monitoring menjadi dasar pertimbangan penetapan penyelenggaraan malam takbiran, Idul Adha, dan pelaksanaan kurban. 6. Kepala Kantor Urusan Agama KUA, penghulu dan penyuluh agama KUA yang menemukan potensi pelanggaran dan atau pelanggaran ketentuan dalam surat edaran ini wajib berkoordinasi dengan pimpinannya, pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan aparat keamanan. G. Penutup, demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2021, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas. Dan halaman-halaman berikutnya adalah lampiran ya. Lampiran 1 ini daftar kota kabupaten yang masuk dalam level asesmen 3 dan 4 di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Di Banten ada Kota Tangsel, Kota Tangerang sendiri, dan Kota Serang. Kemudian di Jawa Barat ada Purwakarta, Tasik, Sukabumi, Depok, Cirebon, Cimahi, Bogor, Bekasi, Banjar, Bandung, Karawang, dan Bekasi ya. Kalau tadi Kota Bekasi. Kemudian di DKI Jakarta ada Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat, serta Kepulauan Seribu. Kemudian Jawa Tengah ada Sukoharjo, Rembang, Pati Kudus jadi satu. Kota Tegal, Kota Surakarta, Semarang, Salatiga, Magelang, Klaten, Kebumen, dan Grobogan, serta tak ketinggalan Banyumas.
Di Y ada Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, Jawa Timur ada Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Lamongan, Surabaya, Mojokerto, Malang, Madiun, Kediri, Blitar, Batu, Gresik. Saya kayak trayek bis aja. Itu tadi, saya ulangi, itu tadi daerah yang masuk level asesmen 4. Sekarang yang asesmen 3. Banten, ada Tangerang, Serang, Lebak, Kota Cilegon, kemudian Jawa Barat, Sumedang, Sukabumi, Subang, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Garut, Cirebon, Cianjur, Seri, Ciamis, Bogor, Bandung Barat, dan Bandung. Jawa Tengah, aduh semuanya ini. Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Tegal, Sragen, Semarang, Purworejo, Purbalingga, Pemalang, Pekalongan, Magelang, Kota Pekalongan, Kendal, Karanganyar, Jepara, Demak, Cilacap, Brebes, Boyolali, Batang, Banjarnegara, dan Blora. Salah 3 tadi masuk asesmen 3 atau 4 ya? Salah 3. Oh iya, masuk asesmen 4 ya. Lalu, nah ini tadi. Ya, asesmen 3 yang di Jogja, Kulon Progo, Gunung Kidul, kemudian yang di Jawa Timur, Tuban, Trenggalek, Situbondo, Sampang, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, Mojokerto, Malang, Magetan, Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi, Bangkalan, Sumeneb, Probolinggo, dan di Bali, Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Kelungkung, Bangli, Kota Denpasar. Oke, ini yang halaman berikutnya adalah checklist supervisi kegiatan malam takbiran. Kemudian ada checklist supervisi pelaksanaan sholat Idul Adha. Oke, dan checklist supervisi pelaksanaan kurban. Oke, saya hanya menyampaikan kebijakan atau edaran dari Menteri Agama. Ini adalah salah satu upaya atau cara saya untuk menindaklanjuti edaran tersebut. Ya, sebagai bakti kami, dosen, ASN di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan apa yang saya sampaikan ini untuk mengingatkan diri saya pribadi sebetulnya, dan semoga bermanfaat juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya mohon maaf apabila ada salah. Sesungguhnya jika yang saya sampaikan itu adalah suatu kebenaran, maka insya Allah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lah yang maha benar. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan itu mungkin kekhilafan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.